Alkisah, di sebuah perkampungan di daerah pesisir Teluk Banten, hiduplah seorang janda tua dengan anak laki-lakinya yang bernama Dampu Awang dan dengan anak gadis bungsunya yang bernama Laras. Sejak kematian sang ayah beberapa tahun silam, Dampu Awang harus bekerja keras membantu ibunya mencari uang. Sudah bertahun-tahun Dampu Awang hanya membantu ibunya, namun hidup mereka tetap serba kekurangan. Ditambah dengan Laras yang memiliki banyak sekali keinginan. Dampu Awang yang telah berusia remaja itu sudah jenuh dan bosan dengan keadaan tersebut. Ia berpikir bahwa jika ia tetap tinggal di kampungnya, nasib keluarganya tidak akan berubah. Dengan begitu, timbullah keinginannya untuk merantau ke negeri Malaka. Ibu tidak akan mengizinkanmu pergi, Dampu. Tapi Bu, Sudahlah, Ibu tahu perasaanmu. Kamu tidak tahan lagi kan hidup menderita seperti ini? Bu, Dampu berjanji jika Dampu berhasil nanti, Dampu akan membahagiakan Ibu dan Laras. Dampu akan membuat rumah mewah di kampung ini. Sudahlah nak, sudah berhenti berhayal-hayal, berangan-angan seperti itu. Ibu akan tetap senang jika kamu berada di samping Ibu dan Laras saat ini. Udahlah Bu, biarkan saya Dampu Awang pergi untuk mencari uang agar kita cepat kaya raya. Dampu Awang tidak dapat lagi berkata-kata. Dia mengerti perasaan ibunya, meskipun di hatinya tersimpan rasa kecewa. Oh Tuhan, tolong bukakanlah pintu hati Ibu hamba agar dia bisa mengerti bahwa di negeri Malaka sana banyak pekerjaan yang dapat membuat hamba kaya. Tanpa ia sadari, sang ibu sedang memperhatikannya. Perempuan setengah baya itu tak kuasa mendengarnya. Ia merasa bersalah karena telah mengecewakan anak sulungnya itu. Setelah keributan yang terjadi, Laras memutuskan untuk pergi bertemu dengan temannya. Ibuku sangat menyebalkan. Mengapa dia harus melarang Dampu Awang pergi untuk merantau? Benarkah dasar si tua bangka itu? Bisanya hanya melarang, dan melarang. Padahal kan nanti dia juga akan menikmati uangnya, dasar. Tenang dulu, wajar saja ibumu seperti itu. Sebagai seorang ibu, pasti akan khawatir jika anaknya akan pergi merantau. Alah, apa yang harus dikhawatirkan? Biarkan saya dia pergi merantau untuk mencari uang. Nah, betul tuh, apanya harus dikhawatirkan. Aku setuju. Ya sudah, terserah kalian saja. Dampu Awang pergi ke rumah Joko untuk bertemu dengan teman-temannya dan membicarakan perihal rencana untuk merantau. Wahai Dampu Awang, apakah kau sudah meminta izin kepada ibumu untuk pergi merantau? Sayang sekali, ibuku tidak mengizinkanku untuk pergi ke negeri Malaka. Coba bujuk ibumu, siapa tahu ibumu mengizinkanmu. Cobalah bujuk ibumu secara baik-baik, siapa tahu hati ibumu akan luluh. Aku sudah berusaha keras untuk membujuk ibuku, tetapi ibuku tetap saja tidak mengizinkanku untuk pergi ke negeri Malaka. Ya, mau gimana lagi kalau itu jadi keputusan ibumu. Dengan langkah yang lugai, Dampu Awang pun Dampu, pulang ke nak. rumahnya. Kemari Dan duduk bersama ternyata ibunya sudah menunggu kedatangan Dampu Awang sedari tadi. Ada apa Bu? Dampu anakku, ketahuilah, bukan ibu bermaksud untuk melarangmu pergi merantau ke negeri Malaka. Tapi umur ibu ini sudah uzur. Ibu takut kita tidak akan bertemu lagi suatu saat nanti. Tenanglah Bu, Dampu berjanji jika Dampu sudah sukses nanti, Dampu akan kembali menemui Ibu dan Laras. Baiklah nak, jika itu sudah menjadi tekadmu untuk merantau dan pergi ke negeri Malaka, ibu mengizinkanmu pergi. Tapi kau harus ingat, jika kau sukses nanti, pergilah temui ibu bersama Laras di sini. Terima kasih Bu. Dampu berjanji, Dampu akan kembali jika Dampu sudah sukses nanti untuk menemui Ibu dan Laras. Baiklah, sekarang kau persiapkan semua barang bawaanmu. Esok pagi ada kapal yang akan pergi ke negeri Malaka. Kapal tersebut dimiliki oleh saudagar yang sangat baik, yaitu Tengku Abu Matsyah. Temui ia, semoga ia bersedia membawamu berlayar bersama teman-temanmu. Betapa bahagia hati Dampu Awang mendapat restu dari ibunya. Kemudian, Dampu Awang pergi menuju rumah Joko untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Joko! Wah, ada apa Dampu? Aku punya kabar gembira. Kabar gembira apa itu Dampu? Aku diperbolehkan ibuku untuk merantau ke negeri Malaka. Wah, akhirnya kita pergi ke Malaka Dampu.
Oke, besok pagi kita berkumpul di dermaga untuk menemui Tuku Abu Masyah. Siap, aku akan mengabari Abdul. Oke. Sampai bertemu. Siap. Keesokan harinya, sebelum Dampu Awang berangkat ke pelabuhan, ibunya menitipkan kepadanya seekor burung perkutut bernama si Ketut. Nak, bawalah si kutut ini pergi bersamamu. Ini adalah burung peliharaan ayahmu ketika ia masih hidup. Burung ini sangat mahir dalam menyampaikan pesan. Ingatlah, kau harus tetap kabari ibu dan Laras dan jaga burung ini dan rawatlah burung ini. Baik, Bu. Dampu berjanji. Dampu akan mengirimi surat kepada Ibu melalui burung ini pada setiap awal bulan purnama. Laras, kau harus berjanji kepada aku. Kau harus merawat dan menjaga Ibu selama aku pergi merantau nanti. Ya. Tidak usah banyak bicara, Kak. Cepatlah pergi untuk mencari uang yang berlimpah dan banyak. Sudahlah, cepat pergi, Nak. Hati-hati di jalan, jangan lupa kembali. Baunya sih buah huldi ya. Teman-teman, Dampu. apakah kalian sudah siap? Sudah dong. Sudahkah kalian memeriksa barang-barang yang akan dibawa? Sudah. Nah, karena semuanya sudah siap, aku pikir sekarang kita tinggal ke tempat Tuku Abu Masyah untuk menumpangi kapalnya. Bagaimana? Bentar. Aku dengar-dengar Tengku Abu Masyah adalah saudagar yang sangat kaya raya. Apakah dia segan untuk menerima kita? Aku ingat perkataan ibuku semalam. Tuku Abu Masyah merupakan saudagar yang baik. Apa perlu kita menawarkan jasa kita kepadanya agar kita bekerja kepadanya? Tidakkah secepat itu? Kita coba saja nanti. Menjadi anak buah Teku bukanlah hal yang buruk. Dan kita akan mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan uang lebih cepat. Nah, betul katamu Abdul. Tapi lagi pula kalau misalnya Tuku Abu Masyah tidak menerima kita untuk bekerja kepadanya, sepertinya kita bisa bekerja di Malaka. Karena di Malaka sepertinya banyak pekerjaan yang akan menanti kita. Lalu kita akan menggunakan tenaga untuk membayar ongkos kapal. Mau bagaimana lagi? Kita tidak memiliki uang untuk membayar tumpangan itu. Sudah, mari kita coba. Kemudian mereka langsung pergi menemui Tuku Abu Masyah di pelabuhan. Apakah kami boleh ikut menumpang bersama Tuan? Tapi maaf, kami tidak memiliki uang untuk membayar ongkosnya. Iya Tuan, kami tidak punya uang untuk membayar ongkos kapal. Jika Tuan berkenan, kami akan bayaran dengan tenaga. Siapa mereka? Sepertinya mereka adalah penduduk desa di sini, Tuan. Apakah kita harus memberikan mereka tumpangan? Maafkan saya jika saya lancang, Tuan. Tapi bolehkah Tuan mengizinkan kami untuk menumpangi kapal Tuan? Kami bersedia memberikan jasa kami untuk membayar ongkos tumpangan. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Tuan. Bisakah Tuan mempekerjakan kami menjadi pekerjanya Tuan? Kami ingin pergi merantau ke Pulau Malaka, tetapi jika Tuan berkenan mempekerjakan kami sebagai pekerja Tuan, kami sangat berterima kasih kepada Tuan. Benar Tuan, tolong berikan kami pekerjaan. Kami akan melakukan dengan baik. Maaf Tuan, izin memberikan saran. Bagaimana jika terima saja mereka? Mengapa saya harus menerimanya? Maaf Tuan, tapi tidak ada salahnya kan untuk menerima mereka dan memberikan mereka kesempatan. Apabila kinerja mereka tidak baik, Tuan bisa saja langsung memberhentikannya. Baiklah, saya akan menerima kalian. Bekerjalah dengan baik. Terima kasih Tuan. Kami akan bekerja sebaik mungkin. Dampu Awang lebih rajin dan tekun bekerja daripada kedua temannya. Tak heran jika ia mendapatkan perhatian lebih dari saudagar kaya itu. Hei Dampu, apakah kau ingin ikut denganku bekerja di daerah lain? Sebelumnya terima kasih Tuan. Tetapi bagaimana dengan teman-temanku? Apakah mereka mendapat pekerjaan juga? Tidak, Abdul dan Joko tetap dipekerjakan di kapal ini. Baiklah, saya akan menerima ajakan Tuan. Sejak Dampu ikut dengan Tuku, usaha Tuku Abu Masyah semakin maju dan berkembang. Karena itu, saudagar itu semakin sayang kepada Dampu, sehingga bermaksud menikahkan dia dengan putrinya yang bernama Siti Nurhasanah. Dampu, kau sudah tahu kan, saya memiliki putri
dan saya berencana untuk menikahi putriku denganmu. Bagaimana pendapatmu? Maaf Tuan, apakah putri Tuan akan menerima saya sebagai pendamping hidupnya? Jangan khawatir Dampu, setelah kalian menikah nanti, saya akan mewariskan tata saya, kekayaan saya kepadamu. Terima kasih Tuan, tetapi saya masih belum yakin bahwa putri Tuan akan menerima saya sebagai pendamping hidupnya. Baiklah kalau begitu, kamu harus menemui putriku dan mendekatkan kepadanya agar putriku yakin kepadamu menjadi suami yang baik. Baik Tuan, saya akan menemuimu dan putrimu lusa nanti. Pada hari yang telah ditentukan, Teuku membawa Dampu menemui putri dan keluarganya di tempat tinggalnya. Selamat datang suamiku. Wah, sepertinya kita kedatangan tamu. Ayo masuk, mari duduk. Terima kasih istriku. Wahai Dampu, duduklah sudah. Ya benar istriku, kita kedatangan tamu. Tolong panggilkan Siti dan siapkan minum untuknya. Baiklah. Siti, tolong kemari. Tolong antarkan teh ini kepada ayahmu. Baik, Ibu. Ada apa yang memanggilku kemari? Wahai putriku, ini adalah bawahan ayahanda yang bernama Dampu Awang yang pernah ayah ceritakan. Oh, jadi ini adalah sosok yang pernah ceritakan. Iya benar putriku. Tujuan ayah membawa Dampu kemari agar kalian saling mengenal satu sama lain. Wahai putri, perkenalkan nama saya adalah Dampu Awang. Saya bawahan dari Tuan Tugu Abu Matsyah. Senang bertemu denganmu. Saya Siti Nur Hasanah, senang bertemu denganmu juga. Baiklah, ayah akan pergi memantau pekerja di kapal. Sementara kalian berbincang-bincang saja. Mas Siti, apakah kau ingin menemaniku di pesisir pantai sore nanti? Untuk apa, Dampu? Hanya ingin menikmati angin sore bersamamu. Baiklah, nanti sore aku akan menemanimu. Kalau begitu, aku akan pergi menemui Tuan Tugu Abu Matsyah. Nanti sore aku akan kembali lagi ke sini dan pergi ke pantai bersamamu. Lalu, di mana ibumu? Aku ingin berpamitan. Sebentar, akan aku panggilkan. Nyonya, saya izin pamit pergi ke kapal untuk menemui Tuan Tugu Abu Matsyah. Oh iya Dampu, hati-hati. Dampu memikirkan bagaimana agar ia tidak merasa malu di depan orang yang akan dinikahinya. Pada dasarnya, Dampu merasa malu dengan kondisi ibunya yang tua renta dan kumuh. Oh, Siti! Maaf, apakah kau sudah menunggu lama? Tidak apa, apakah kau sudah tahu rencana Tuan Teku? Rencana apa? Rencana tentang perjodohan kita. Ayahanda memang pernah menceritakannya padaku. Kalau begitu, apakah kau setuju tentang perjodohan ini? Jika kau setuju, mari kita mengenal satu sama lain. Baiklah, mau bagaimanapun juga, aku harus tetap menuruti apa kata ayah. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah mereka akan datang? Sayangnya, ibuku tidak dapat datang nanti karena ibuku memiliki pekerjaan di sana. Aku turut sedih mendengarnya. Apakah boleh aku mengunjungi keluargamu? Iya, tapi setelah kita menikah nanti ya. Baiklah.
yakin ingin menerima perjodohan itu? Emangnya kenapa? Kau yakin ingin menikah dengan pelayan ayah? Apa salahnya menikahi seorang pelayan? Lagi pula dia baik dan cukup tampan. Kakak baru saja mengenalnya. Kita tidak tahu apa yang dia inginkan sebenarnya. Sudahlah, aku percaya dengan pilihan ayahanda. Kau cukup doakan saja yang terbaik untukku. Aku sudah tidak tahu lagi. Terserah apa maumu. Setelah perdebatan yang terjadi antara Siti dengan adiknya, ia memutuskan pergi keluar menemui temannya yang sedang berkumpul dengan perasaan yang kesal dan bingung. Ada apa dengan raut wajahmu, Siti? Aku sedang memikirkan sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku tidak tahu harus berbicara dari mana. Ceritakan saja pada kami. Kami akan selalu mendukungmu. Ada seorang pemuda yang baru saja bekerja dengan ayahku. Dia bernama Dampu Awang. Dia seorang yang pekerja keras dan jujur. Karena itu aku akan dijodohkan dengannya. Tapi adikku tidak setuju. Dia bilang, aku dan Dampu Awang belum terlalu mengenal satu sama lain. Memang benar aku belum mengenal satu sama lain. Tapi apa boleh buat? Apa yang dikatakan adikmu itu benar. Kalian baru saja mengenal. Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Jangan sampai kau melakukannya dengan terpaksa dan akan menyesalinya. Tapi, ia adalah pilihan ayahmu. Tidak mungkin ayahmu memilihkan yang buruk untuk dirimu. Baiklah. Terima kasih atas sarannya teman-teman. Aku akan memikirkan yang terbaik Hari untuk semakin diriku. larut. Siti kembali ke rumahnya dengan perasaan yang masih abu-abu. Selama perjalanan, Siti melamun dengan terus memikirkan apakah ia akan menerima perjodohan dengan Dampu Awang. Sampai pada akhirnya, Siti memutuskan untuk menerima perjodohan itu. Karena ia yakin ayahnya sudah berpikir dengan matang dan juga tahu yang terbaik Untuk bagi melengkapi dirinya. tugas akad nikah dilaksanakan. Saya nikahkan kau, Dampu Awang bin Adam, dengan putriku Siti Nurhasanah binti Teguh Masya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Siti Nurhasanah binti Tumpah Masya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Akhirnya, Dampu Awang dan Siti Nurhasanah menikah dan hidup bahagia. Beberapa bulan setelah mereka menikah, ayah Siti Nurhasanah meninggal dunia. Sejak itu, Dampu dan istrinya mewarisi seluruh harta kekayaan Teuku Abu Matsyah. Pada suatu hari, berangkatlah Dampu Awang bersama istri dan para pengawalnya ke Banten, dengan menggunakan kapal besar dan megah untuk menemui adiknya, karena dia sudah berjanji kepada istrinya. Setelah berhari-hari mengarungi lautan luas, tibalah mereka di pesisir pantai tempat tinggal Dampu. Berita tentang kedatangan Putri Teuku Masya itu tersebar ke seluruh pelosok negeri Banten. Setiap penduduk ramai membicarakan itu. Mereka bertanya-tanya karena penasaran. Para penduduk Banten pergi untuk melihatnya. Di antara kerumunan orang, tampak seorang perempuan tua dengan wajah sumringah dan pakaian lusuh baru saja tiba. Dia adalah ibu kandung Dampu Awang. Ketika mendekat, ia melihat seorang pemuda gagah berdiri bersama seorang putri cantik. Mulanya, perempuan tua itu ragu kalau pemuda itu adalah putranya Dampu Awang. Tapi setelah melihat ada seekor burung di sebelah pemuda itu, barulah ia merasa yakin bahwa pemuda itu anaknya yang selama ini dirindukannya. Ampun, temanku. Lelaki sepertimu mendapat wanita yang sangat cantik. Dampu Awang, nak, ini ibumu nak. Wahai Dampu Awang, Dampu Awang. Kanda, kenapa Kanda memalingkan wajah? Nenek itu memanggil Kanda. Benarkah dia ibu Kanda? Tidak, Dinda. Kanda memiliki ibu yang sangat kaya raya dan cantik. Tidak mungkin seperti wanita keriput itu. Tapi Kanda, nenek itu memanggil nama Kanda. Tidak, Dinda. Mana mungkin Kanda memiliki ibu yang sangat... Sudahlah, jangan hiraukan dia. Hai nenek tua, pergilah dari sini. Dampu Awang, akuilah ibumu. Tidak, dia bukan ibuku. Akuilah,
Akuilah ibumu Dampu Awang. Tega sekali kau, Dampu. Oh Tuhan, jika pemuda itu bukanlah pemuda itu anakku, maka biarkanlah ia pergi. Tetapi jika pemuda itu adalah anak hamba Dampu Awang, maka berilah ia pelajaran karena telah menyakiti hati ibunya. Ulang kali si Ketut berseru kepadanya. Dampu Awang tetap saja menyangkal dan menghiraukan perempuan separuh baya itu. Ketika Dampu Awang bersama rombongannya akan meninggalkan pesisir Banten, tanpa diduga ombak menjadi begitu besar dan kapalnya terombang-ambing, bumi bergoncang dengan dahsyatnya. Seluruh penduduk berlarian meninggalkan pesisir untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Dampu Awang beserta anak buahnya terombang-ambing di lautan. Kapalnya dipermain-mainkan oleh gelombang besar. Seluruh penumpang kapal menjadi panik dan ketakutan. Namun, apa hendak dibuat? Nasi telah menjadi bubur. Tuhan telah murka kepadanya. Kapalnya terus terombang-ambing lama-kelamaan. Kapal dan seluruh isinya terlempar jauh ke arah selatan dan jatuh tertelungkup. Konon, perahu itu kemudian menjelma menjadi sebuah gunung yang kini dikenal dengan nama Gunung Pinang.